Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan tokoh masyarakat, orang tua kami, pengurus Musalla Al-Muhajirin yang dulu saya datang masih tidak seperti ini. Iya, kalau tidak salah masih papan, Pak. Ada ya, tapi belum ada AC-nya. Sekarang udah mewah, saudara. Udah ada AC-nya. Berarti udah berapa tahun saya ke sini? Ya udah lama. Untuk itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini kita nuzul Quran. Tentu kita bersolawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama tadi sudah disebutkan, tempat tinggal saya tidak jauh dari sini. Lurus masuk Jalan Rokan, tembus Suntai. Antum ujung Suntai Sukajaya rumah saya. Hafal kan? Dulu kita satu kelurahan, sekarang sudah berpisah. Labu Baru Barat, sekarang namanya Abadan Raya. Jadi dari sana nggak jauh, paling 5 menit dari yang lain. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini spesial, tapi namanya juga santapan rohani Ramadan. Kalau santapan sebentarnya, Pak. Ya nggak panjang kaji kita nanti malam ini, paling sampai selesai itu aja. Paling sampai selesai. Nuzul apa artinya? Apa arti nuzul? Turun. Berarti nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Kapan Al-Quran itu diturunkan? Jelas di bulan Ramadan. Tadi disampaikan dalilnya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, kata Allah, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Hudan linnas wa bayyinat, sebagai pemberi keterangan, penjelasan. Apa yang dijelaskan oleh Al-Quran tadi? Minal huda, dari petunjuk. Wal furqan, Quran itu membedakan antara hak dan batil. Itulah Al-Quran diturunkan. Ustaz, kenapa 17 Ramadan? Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan 17 Ramadan turunnya. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran disebut Yaumal taqal jam'an. Pernah dengar ya? Apa itu Yaumal taqal jam'an? Bertemunya dua pasukan yang disebut ketika Perang Badar. Menurut sejarah, Perang Badar terjadi di 17 Ramadan. Mudah-mudahan kemenangan ini yang didapatkan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Pas pula momennya, Pak. Sekarang terjadi Perang Badar 17 Ramadan. Langsung muncul keputusan PBB, stop perang. Karena Amerika sudah takut, Pak. Maka dia abstain, tidak mau veto lagi. Tidak mau veto. Kenapa tiba-tiba Amerika tidak memveto keputusan PBB?
Udah 3 kali keputusan kan dipeto terus. Berarti ada kerugian yang sangat besar sekarang dimasukkan Israel. Ya, tanker kapal itu sudah ribuan hancur. Tapi kan mereka kuasai media, tidak kelihatan. Korban berpuluh kali lipat yang tersiar tidak kelihatan. Maka itulah ulama menyebut Al-Quran turun 17 Ramadan. Tapi sebagian ulama mengatakan bukan 17 Ramadan. Bisa jadi 27 Ramadan. Bisa jadi 21. Bisa jadi 23. Bisa jadi 25. Bisa jadi 27. Apa pula dasarnya Ustaz? Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Itu ayatnya. Terus kapan Lailatul Qadar itu Ustaz? Malam ganjil. Kenapa Allah rahasiakan? Kalau tidak Allah rahasiakan nanti sunyi masjid-masjid Pak. Kok apa nak sholat? Nanti Lailatul Qadar aja lah. Iya kan? Maka itu rahasia Allah. Nggak tahu kita kapan datang. Apa gunanya? Supaya setiap malam kita datang. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Berarti sama ibadah 83 tahun. Kenapa? Al-Quran turun. Jadi Lailatul Qadar itu kenapa mulia Pak? Karena Al-Quran turun. Jadi maksud inna anzalna di sini kami menurunkan Al-Quran. Maka mulia Lailatul Qadar. Kapan datang Lailatul Qadar? Allah rahasiakan. Kenapa dia rahasiakan? Tapi Nabi menyebutnya malam-malam ganjil. Oh kalau gitu Ustaz malam ganjil aja lah saya sholat. Ibu yakin malam ganjil itu malam ini? Bisa jadi malam ganjil kemarin. Karena awal Ramadan saja sudah 2. Paham Bapak Ibu? Apa maknanya di sini? Usahakan setiap malam kita ibadah. Ketika ibadah setiap malam kita lakukan, insya Allah salah satu malam itu Lailatul Qadar. Ini pesan yang pertama. Begitulah dahsyatnya Al-Quran. Ya, tanzilun min rabbil alamin. Al-Quran itu langsung diturunkan dari Rabb sekalian alam. Siapa yang menurunkan Pak? Allah. Melalui siapa yang diturunkan? Nazzalu biha Ruhul Amin. Yang menurunkan Al-Quran itu adalah Ruh Al-Amin. Siapa Ruh Al-Amin Pak? Siapa yang tahu Ruh Al-Amin? Jibril. Jadi gelar dari malaikat Jibril itu apa? Ruhul Amin. Maka nyambung dengan ayat Al-Qadar tadi. Tanazzalul malaika tuwarruh. Siapa ruh tadi? Jibril. Jadi nama lain dari Jibril itu adalah Ruhul Amin. Ruh yang sangat dipercaya. Kenapa? Dia sangat menjaga rahasia Al-Quran itu turun. Tidak mau dia cerita dengan Mikail, tidak mau dia cerita dengan Israel. Ada perintah Allah, hai Jibril, turunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad. Dia sangat menjaga yang turun tadi. Dia sangat menjaga rahasia. Tidak mau dia ibu. Kalau ibu apa? Ada rahasia tapi dengan bilang yang lain. Nah kan dah tuh. Yang ini cerita pula dia ada rahasia, jangan bilang-bilang ke yang lain. Akhirnya seluruhnya tahu. Berarti bukan terpercaya. Nah, terpercaya kita seperti itu. Kemana diturunkan oleh Jibril? Kemana diturunkan? Ala qalbika, terhadap hati Nabi Muhammad. Untuk apa? Munzarin, untuk memberikan peringatan. Jadi Pak, Al-Quran turun itu bukan ke otak. Kemana turunnya Pak? Ke hati. Kalau turun tuh ke hati, Bu, naik derajatnya langsung. Ibu menikah sama suami itu karena otak atau karena hati?
Kenapa, Bu? Hati. Cinta itu letaknya di mana? Tak tahu, tidak cinta itu sama apa. Di mana letak cinta itu? Di hati yang paling dalam. Maka anak itu disebut apa? Jantung hati. Ya kan? Kita membilang anak kita jantung hati. Kenapa? Karena jatuhnya ke sini, bukan ke sini. Kalau Quran, Pak, masuknya ke otak, itu analisisnya panjang. Karena otak kita tuh berpikir entah iya, entah tidak, entah iya, entah tidak. Tapi coba hati. Hati akan memunculkan keikhlasan. Cuman sayang kita tidak tahu hati kita itu seperti apa. Sehingga sibuk kita mencari jati diri masing-masing. Maka disebut oleh Allah tadi, hati ini yang dijaga dulu. Rasulullah sendiri, Pak, 2 kali dibedah itu. Mungkin Bapak baca sejarah, Bapak Ibu. Waktu umur 6 tahun dibelah dada Nabi. Waktu menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Heran anak-anak Halimah. Bu, katanya, Nabi Muhammad itu datang orang dibedahnya dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan, dimasukkan lagi. Itu bedah yang pertama. Bedah yang kedua, kapan dibersihkan hati Nabi Muhammad? Ketika Isra Mi'raj. Sebelum Nabi dibawa oleh Jibril dan Mikail, dibedah dadanya, Pak. Dibersihkan hatinya, dimasukkan hikmah ke dalam. Makanya Bapak Ibu baca Quran dengan hati, jangan pakai otak. Ini baca Quran sambil WA, Bismillahirrahmanirrahim. Tak kemana-mana begini. Enggak tadabbur kita. Tidak membacanya dari hati. Al-Quran tidak usah Bapak Ibu targetnya pengen tamat. Kan ada loh harus khotam saya di bulan Ramadan ini. Akhirnya bacanya cepat-cepat aja. Baca dia dengan hati, ditaburkan dengan hati kita. Maka insya Allah muncul ketenangan. Allah yang menyatakan Quran itu menenangkan. Ketika kita galau, bawa baca Quran. Ketika hati risau, bawa baca Quran. Ketika suami marah-marah, bawa baca Quran. Paham Bapak Ibu? Nah, itu yang pertama. Apa yang pertama tadi? Al-Quran diturunkan kepada manusia yang paling terpilih. Kepada siapa tadi turunnya? Kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz turunnya di bulan Ramadan. Sebagian ulama menyebut turun dari Allah ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Terdiri dari berapa surat? Ala lupa Ustaz. 114 surat. Berapa juz? 30. Berapa ayat? 6.000 666. Coba cek rupanya enggak apa. Berapa Pak? 6.666. Coba cek kali. Enggak ketemu seperti itu, tapi untuk memudahkan. Ya. Kapan turun pertama kali Al-Quran? Di mana pertama kali Al-Quran diturunkan? Hafal Ibu, di Gua Hira. Waktu itu Nabi belum menjadi Rasul, masih tanda-tanda. Jadi Nabi ketika umur 40 tahun, dia tidak mikir mobil lagi, Pak. Kok tidak 40 makin menjadi jadi. Ada yang nak nambah bini, Allahu Akbar. Ada yang nak nambah mobil, ada yang bertambah perangainya. Iya enggak? Kan batas 40 dari itu, Pak. Ya. Tapi kadang-kadang umur 40 makin menjadi jadi. Ketika Rasulullah umur 40 tahun, apa kerja Nabi, Pak? Bertahanus. Apa tahanus tadi? Mengasingkan diri.
Perginya ke Gua Hira, bertahanus di sana, bahasa kitanya muhasabah, merenungkan diri, ya Allah. Dia tahanus. Itulah kerjanya tiap hari. Pergi tahanus pulang, tahanus pulang. Suatu ketika pulang dari tahanus, menggigil badannya, Pak. Pulangnya ke rumah. Gara-gara apa Nabi menggigil tadi? Datang surat pertama, Iqra. Apa yang turun pertama kali? Iqra. Apa jawab Nabi ketika itu? Ma'ana biqori. Saya tak pandai baca. Diulang lagi oleh Jibril. Iqra. Ma'ana biqori. Saya tak pandai membaca, kata Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Langsung Nabi menggigil, menerima wahyu pertama, langsung bongong, Pak. Luar biasa. Sampai di rumah menggigil. Apa yang dilakukan oleh Khadijah ketika itu? Diambil selimut, Nabi selimut. Itulah Khadijah yang solehah itu. Cobalah bapak anak, tiap hari ke masjid zikir, pas pulang tengah malam menggigil. Kira-kira ibu apa katanya? Nggak usah pulang payah jodoh. Iya, Bu. Enggak. Tes lah besok, Pak. Sekali-sekali khuruj. Kok berani? Tapi tidak boleh pula gara-gara kita untuk kewajiban kepada Allah lupa pula anak istri. Saya tidak setuju gitu. Karena nafkah kepada anak istri itu wajib. Maka cukupkan dulu nafkahnya. Nah, kalau ingin i'tikaf, ingin pula merenung di masjid, 10 akhir Ramadan saya mau i'tikaf, tapi istrinya tidak makan di rumah, haram tuh jadinya, Pak. Jadi tidak boleh kita, kalau memang itu yang menyebabkan nafkah tak ada, tidak boleh pula. Karena hukum nafkah itu wajib. Maka setiap nikah itu saya sering berikan arahan. Kok sampai ke nikah? Ustaz, saya menikahkan orang. Ya. Karena saya kepala KUA, Pak. Saya kepala KUA. Jadi banyak setelah pernikahan itu kenapa terjadi perceraian? Saya tengok suaminya alim, rupanya pas keluar tidak pulang. Keluar tidak pulang. Memang beramal dia, Pak. Tapi tidak jelas nafkah anak istri. Ini jadi haram dia. Karena hukum nafkah itu apa? Wajib. Nah, jadi ada di sini balance. Al-Quran mengatakan seperti itu. Ketika Nabi diselimut tadilah, datang pula surat. Ya ayyuhal muddasir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Hai orang-orang yang berselimut, kata Allah, kum, berdirilah, jangan takut. Bangun engkau, besarkan nama engkau. Maka ketika itu Khadijah langsung melapor kepada pendeta. Siapa nama pendetanya? Waraqah bin Naufal. Kebetulan paman dia, Pak. Kan Islam belum ada, Pak. Yang ada masih ahli kitab. Ahli kitab waktu itu namanya rahib. Nah, rahib namanya pendeta. Ditanya oleh Khadijah, wahai paman, suami saya semalam menggigil. Katanya ada yang datang. Seperti apa dia datang? Dia memberikan surat ini, Iqra. Langsung keluar air mata Waraqah bin Naufal. Wahai Khadijah, suami kamu adalah manusia pilihan. Inilah yang tertulis di dalam kitab kami, Injil. Akan datang seorang nabi. Cuma di Injil disebut Namus. Nah, namanya itu Namus, Pak. Nah, inilah yang datang kepada Abraham. Inilah yang datang kepada Moses. Abraham siapa, Pak? Ibrahim. Ini yang datang kepada Moses. Moses siapa? Musa. Inilah yang datang kepada David. David siapa? Daud. Inilah yang datang kepada Solomon, Sulaiman. Dan inilah yang datang kepada Yesus, Isa alaihi salam. Maka suamimu
akan diangkat menjadi utusan Allah. Andai saya hidup, kata Waraqah, andai saya hidup nanti ketika dia sudah mendapatkan wahyu, saya akan menjadi pembelanya. Tapi sayang, Waraqah wafat sebelum Nabi menyampaikan dakwah. Maka dari sinilah Khadijah tahu apa kata Waraqah, suamimu nanti akan diusir dari Mekah ini. Tantangan yang luar biasa. Hai Khadijah, engkau harus siap. Padahal Khadijah itu dulu orang kaya raya, saudagar. Khadijah itu bukan orang sembarangan, orang kaya raya. Kok Ustaz berani menyebutnya kaya? Dia seorang pedagang. Pedagang apa dia Ustaz? Bazar Ramadan? Tidak, bukan itu jualannya, Bu. Bukan jualan kain, tidak. Tapi Khadijah bisnis ekspor impor. Kira-kira kayu atau enggak? Dia bukan jualan di Tanah Abang, bukan Jakarta Pekanbaru juga. Tapi apa? Al-Quran yang mengatakan li'ila fi Quraisyin ila fihim rih latasyita iwas-salim. Coba cari arti. Orang Quraisy itu berdagang rihlah dari mana? Syita, musim panas di Yaman. Wasaif, musim dingin di Syam. Yaman, Arab Saudi, Syam itu 5 negara. Suriah, Lebanon, Palestina, terus Yordania. Yaman berarti Khadijah berdagang 5 negara kalau zaman kini. Kira-kira bisnis orang tuh 5 negara kaya atau tidak? Kaya tuh. Begitulah kekayaan Khadijah. Salah satu yang membawa dagang Khadijah itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi heran Khadijah tuh nengok kejujuran Nabi. Ini belum nikah nih, Bu. Khadijah tuh janda. Tapi karena menengok Nabi Muhammad ini jujur, bahkan diberi gelar Al-Amin, maka dia langsung melamar Nabi. Langsung dilamarnya. Nah, kalau Nabi secara lalu pakai makan, habis secara aduh, makan-makannya, Bu, ya. Itu kode nampaknya, Bu. Tahu bicara mau terus atau kita tutup? Oh, terus. Sedikit lagi, sentapan namanya sentapan. Nanti kita tuntaskan sedikit. Udah berapa menit? Oh iya dah, udah hampir 15 menit. Lanjut, Pak. Lanjut sedikit lagi ya. Ini saya kalau udah ceramah tuh kayak berhenti ya, Pak. Kita lanjutkanlah sebentar. Jadi sampai di mana tadi? Khadijah melamar Nabi Muhammad sallallahu. Waktu itu belum Nabi. Dia masih seorang pekerja, pedagang. Nabi tadi. Siapa yang diutusnya? Pembantunya, namanya Nafisah. Apa kata Khadijah? Nafisah, coba tanya Muhammad. Mau tak dia menikah dengan saya? Inilah alasannya, Bu. Seorang perempuan boleh melamar laki-laki. Tapi syaratnya ibu harus janda dulu. Umpamanya di Muhajirin ini ada duda datang. Duda tadi tidak pernah tiap waktu ke masjid. Ibu janda pula. Tanya pengurus, siapa garima? Siapa namanya? Nah, mertua, coba tanya bapak tuh udah ada calon atau belum? Boleh itu, Bu. Ya, daripada nanti diambil orang. Asal bapak ibu tahu aja, bulan puasa ini saya terima nikah 2 orang, janda dan duda. Mereka jatuh cinta ketika tarawih. Bahagia mereka pas lebaran nanti. Udah berdua dia, Masya Allah. Tidak masalah. Begitu juga anak, kalau ada bapaknya duda dan janda mau menikah, jangan dilarang. Ini sunnah Nabi. Ya, tidak boleh dilarang. Ini sunnah Rasulullah. Nah, kan kemana pergi kaji gitu nih. Akhirnya mereka menikah. Khadijah dengan Nabi Muhammad menikah. Berapa umur Nabi ketika itu?
25 tahun. Khadijah 40 tahun. Oh berarti tidak laku Khadijah. Bukan, sebelum Nabi itu banyak yang datang Pak. Ketua DPR lah datang. Dia tidak terima. Calon wali kota dah datang ke Khadijah. Tidak mau Khadijah lagi. Karena hatinya sudah dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad SAW yang akan mendampingi dia. Tapi Bapak Ibu, apa ujian yang dia dapatkan ketika dia menikah dengan Rasul? Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, seluruh harta Khadijah habis untuk perjuangan Islam. Makanya wanita penghuni surga dari kalangan perempuan itu yang utama termasuk Khadijah radhiyallahu anha. Ya itu saja kaji kita malam ini. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, apa makna nuzul Quran kita? Nabi mengatakan orang yang terbaik itu adalah orang yang membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Berarti di mata Allah orang yang paling baik itu siapa Bapak Ibu? Guru ngaji. Bukan gubernur yang terbaik, bukan bupati, bukan ketua DPR, tapi siapa yang terbaik? Guru ngaji. Saya tanya ibu-ibu sekarang. Boleh saya tanya Bu? Ada anak muda datang ke rumah bawa motor bekas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam nak. Bu, boleh nggak saya melamar anak ibu? Tentu ibu bertanya, apa kerjanya guru ngaji? Ibu mau atau enggak? Nah, kan ada yang jawab. Begitulah hinanya sekarang Pak guru ngaji. Karena ibu berpikir apa? Paling gaji 300 sebulan. Paling gajinya 500 sebulan. Mau makan apa anak saya? Tapi coba datang dia pakai Pajero, pakai dasi. Ma, saya mau melamar nak mak. Kerjanya apa nak? Kerja di bank. Mau tak ibu? Kan langsung Pak. La ilaha illallah. Dia terimalah pegawai bank tadi. Pas nikah 3 bulan, rupanya dia bukan bekerja bank. Mobilnya mobil bapaknya. Habis itu dia terlibat narkoba. Mati lah ibu habis itu. Maka tengok juga harta itu. Jadi yang ditengok tuh sholatnya dulu. Dijamin oleh Allah di mana-mana yang saya lihat seorang qari, orang hafal Quran itu hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kuliah dulu di Ciputat, di Jakarta. UIN, Syarif Hidayatullah. Itu ada kawan tuh hafiz 30 juz, Pak. Ini pengalaman pribadi. Dia hidup tidak ada biaya orang tua. Saya heran. Antum hidup dengan apa di Jakarta ini? Maklumlah Jakarta. Tapi menjelang Ramadan, memang dia berpikir juga sempat pinjam uang. Ini mau Ramadan. Uang belanja sudah tipis. Kalau saya ngajar dulu, tinggal biasalah mahasiswa jadi goreng kan. Ngajar mengaji juga, kuliah juga. Tapi kami di Jakarta. Setelah awal Ramadan masuk, datang telepon dari kawannya, mau enggak jadi imam selama salat tarawih? Di mana? Di sebuah gedung perusahaan. Enggak sebutkan nama perusahaannya. Nanti beriklan pula. Berapa enggak tahu dia kontrak sebulan? 8 juta. Itulah harga Al-Quran. Jadi kalau hafiz Quran, Allah jamin. Sedangkan imam paripurna saja berapa sekarang? Ya, syaratnya hafiz, Allah jamin. Karena Nabi yang mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Tapi bersyukur kita hari ini sudah banyak rumah-rumah tahfiz. Tapi saya mohon maaf, hati-hati memilih rumah tahfiz. Mohon maaf,
Kadang ada rumah tahfiz hanya simbol. Setelah hafal Quran, targetnya cuma hafal. Rukun fikih tidak tahu dia. Saya pernah orang daftar nikah, Pak. Sebelum nikah itu ada namanya BP4. Bapak di BP4 dulu. Zaman dulu mungkin belum ada. Ada pengalaman BP4. Saya panggil ke ruangan saya. Siapa namanya? Saya lupa. Pekerjaan, saya hafiz Quran. Berapa juz? 15. Masya Allah. Saya kagum. Yang perempuannya, saya tanya pula, juga hafiz Quran. Sudah berapa juz? 10 juz. Mereka nikah. Masya Allah. Cuman ada yang saya sayangkan di sana apa? Coba berapa rukun mandi wajib? Berapa rukun mandi wajib? Saya bilang. Rukun mandi wajib, sabun, sampo. Saya tanya ibu, berapa rukun mandi wajib? Ibu tahu tuh, mungkin agak lupa ya. Rukun mandi wajib itu pokok. Paham Bapak itu? Ilmu pokok. Berapa rukunnya Bu? Niat, isolul ma'alal jami'il badan, menyampaikan air ke seluruh badan. Itu saja. Gimana tata caranya? Masuk pula rukun wudu yang membatalkan wudu, masuk rukun salat, tak ada yang hafalnya. Karena backgroundnya SD, SMP, SMA, habis itu hafal Quran. Cuman sayang dasar ini tidak dimasukkan. Habis itu apa? Sering menyalahkan orang. Baca Yasin tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Itu yang saya bikin marah waktu itu sama dia. Karena ada kadang-kadang belum ada pemahaman, tapi di bawah sudah salah menyalahkan ini kadang-kadang. Hafiz Quran bagus, tapi juga jangan sampai hanya menghafal Quran, tapi isi di dalam hati kita kosong dari ilmu-ilmu yang pokok. Apa ilmu pokok itu? Tauhid, fikih, dan akhlak yang kita laksanakan sehari-hari. Nah, itu yang kedua. Orang yang baca Quran itu orang terbaik. Yang ketiga, membacanya berpahala setiap huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Berapa pahalanya tuh? Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Jadi pahalanya itu per huruf, Pak. Bayangkan itu Allah berikan ke kita. Yasin. Berapa pahalanya? 2. Cuma 2. Karena Allah berikan Al-Quran itu ketika kita baca per huruf. Kalau gitu Ustaz baca sedikit aja. Bukan itu maksudnya. Karena kita cari helah kan. Semakin banyak kita baca Quran, semakin mengalir pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, singkat saja, itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quran menambah keyakinan kita. Berapa rukun iman, Bu? Bu, berapa rukun iman? 5 atau 6? 5 atau 6? Berarti Bu konsisten. Iman yang pertama, iman kepada Allah. Allah nampak atau tidak? Gaib. Iman yang kedua, malaikat. Malaikat nampak atau tidak, Pak? Tidak. Iman yang ketiga, Rasul. Rasul ketemu kita atau tidak? Tidak ketemu. Iman yang keempat, kita tinggalkan dulu. Iman yang kelima, hari kiamat. Ketemu tidak kita dengan hari kiamat? Tidak, tapi ya yakin. Iman yang keenam, qada dan qadar. Tahu tak kita qada dan qadar? Tidak. Dari rukun iman yang 6, Allah gaib, tidak kelihatan. Malaikat gaib, tidak kelihatan. Rasul sudah 14 tahun dia, 14 abad meninggalkan kita. Hari kiamat gaib. Qada qadar gaib. Dari rukun iman yang 6 ada satu yang nampak yang kita pegang hari ini, iman kepada kita. Renungkanlah. Saya tanya, lebih banyak lihat WA atau Quran? Sama waktu. Disitulah kelemahan kita hari ini. Padahal satu-satunya rukun iman yang nampak, nih barangnya Pak. Ini
Ini rukun iman, mukjizat terbesar untuk Rasulullah. 5 rukun iman gaib semuanya. Tapi ada satu yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Nampak, bisa kita baca, bisa kita bawa kemana-mana. Ini bagian dari iman. Maka munculkanlah semangat menjaga iman kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam ini. Kalau lama juga nanti saya tengok Bapak Ibu sudah mulai tidak tahan memakan makanan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.